Universitas Majalengka, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Prodi Manajemen. dari kelompok 1, Kami akan menyampaikan materi tentang pengertian dari statistik dan statistika serta perbedaan dari statistik dan statistika, dan jenis-jenis statistika. data dan data statistika. Perkenalkan, nama saya Ajeng Siti Nur Kolbu dengan NPM 2105100078 yang akan menjelaskan mengenai pengertian statistik dan statistika serta perbedaan statistik dan statistika. Perkenalkan, nama saya Nia Astuti dengan NPM 2105100043 yang akan menyampaikan materi tentang jenis-jenis statistika. Perkenalkan, nama saya Isrof Oktiasi dengan NPM 2105100019 akan menyampaikan materi tentang data dan data statistik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari statistik dan statistika, serta perbedaan dari statistik dan statistika. Langsung saja, statistik secara etimologis, kata statistik ini berasal dari kata status, yaitu bahasa Latin atau bahasa Yunani, memiliki persamaan arti dengan kata stats dalam bahasa Inggris dan kata stat bahasa Belanda yang artinya itu adalah negara. Kata statistik ini diartikan sebagai kumpulan bahan keterangan yang berupa data, baik dalam bentuk angka yaitu kuantitatif dan bukan angka yaitu kualitatif, yang mempunyai arti penting dan kegunaan besar bagi negara. Perkembangan selanjutnya, arti kata statistik ini hanya dibatasi pada kumpulan keterangan yang berwujud angka saja. Jadi, kata statistik ini ialah untuk menyatakan ukuran sebagai wakil sekumpulan angka-angka, misalnya itu adalah rata-rata, persenan angka perbandingan ataupun angka indeks, dan hasil pengolahan data yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, ataupun diagram. Selanjutnya ada statistika. Statistika ini dalam bahasa Inggris itu yang artinya ilmu statistik. Statistika merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana data, angka tersebut dikumpulkan, diolah, dan dianalisis untuk menghasilkan sebuah informasi yang bisa digunakan dalam mengambil keputusan. Jadi, statistika ini merupakan metode atau cara yang digunakan peneliti untuk bisa mencapai tujuannya. Contohnya, setiap mahasiswa memiliki cara yang berbeda untuk sampai di kampus. Ada yang berangkat menggunakan sepeda motor, angkutan umum, berjalan kaki, ataupun pakai mobil. Semua mahasiswa tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu sampai di kampus. Itulah gambaran statistika. Cara atau metode yang bisa digunakan peneliti, dan setiap peneliti berhak untuk memilih caranya sendiri untuk mencapai tujuannya yang disesuaikan dengan penggunaan ilmu dari statistika tersebut. Selanjutnya ada perbedaan dari statistik dan statistika, yaitu kalau statistik ialah sebuah kumpulan data, angka, ataupun informasi. Adapun statistika yaitu merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari dan mengembangkan metode pengumpulan data, penyajian data, dan analisis data sehingga menarik kesimpulan dari data tersebut. Jadi, secara lebih singkatnya itu, ada perbedaan dari statistik dan statistika. Kalau statistik itu bermakna kumpulan angka yang tersusun lebih dari satu angka. Sedangkan statistika bermakna ilmu. Mungkin sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi tentang jenis-jenis statistika. Di antaranya terbagi menjadi dua bagian, yaitu statistika deskriptif dan yang kedua statistika induktif atau inferensial. Apa sih statistika deskriptif itu? Yaitu di dalamnya tanpa pengujian hipotesis, tanpa analisis, tetapi hanya melakukan perhitungan-perhitungan saja di dalam tabel.
Jadi, statistika deskriptif ini hanya terbatas pada menyajikan data, bentuk tabel, diagram, grafik, atau besaran-besaran lainnya. Dan selanjutnya, statistika induktif atau inferensial, yaitu dengan melakukan analisis, generalisasi, pengujian hipotesis. Jadi, selain mencakup statistika deskriptif, juga mampu dipakai untuk melakukan estimasi dan penarikan kesimpulan terhadap populasi dan sampelnya. Nah, selain itu, di statistika deskriptif ada juga materi-materi yang tercantum, yaitu yang pertama penyajian data, yang kedua ukuran pemusatan, yang ketiga ukuran penyebaran, yang keempat angka indeks, dan terakhir ada deret berkala dan peramalan. Dan untuk statistika induktif atau inferensial juga terdapat materi-materi, diantaranya yaitu probabilitas dan teori keputusan, yang kedua metode sampling, yang selanjutnya teori pendugaan, pengujian hipotesis, regresi dan korelasi, yang terakhir adalah statistika non-parametrik. Yang selanjutnya ada populasi dan sampel. Nah, populasi itu apa sih? Yaitu keseluruhan subjek atau objek penelitian. Jadi pada intinya, sekumpulan orang atau objek yang memiliki kesamaan dalam beberapa hal karakteristik yang menjadi kepentingan seorang peneliti. Dan yang selanjutnya ada sampel. Sampel itu adalah merupakan bagian kecil dari suatu populasinya. Nah, jadi sampel ini bisa diumpamakan semacam miniatur yang ada di dalam populasinya, seperti itu. Mungkin hanya ini materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan karena saya di sini masih sama-sama belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isrof Oktiasi. Saya akan menyampaikan materi tentang data dan data statistik. Untuk pengertian data sendiri adalah kumpulan keterangan yang berupa angka atau bilangan dan memiliki makna tertentu. Sedangkan pengertian data statistik adalah kumpulan keterangan yang berupa angka dan memiliki makna tertentu serta memiliki standar deviasi dan varians. Macam-macam data. Data memiliki 4 dasar. Yang pertama berdasarkan jenisnya, yang kedua berdasarkan sumbernya, yang ketiga berdasarkan skalanya, yang keempat berdasarkan dimensi waktu. Untuk berdasarkan jenisnya dibagi menjadi 2, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Kemudian data kuantitatif dibagi menjadi 2 kembali, yaitu data diskrit dan data kontinu. Yang kedua, berdasarkan sumbernya. Berdasarkan sumbernya dibagi menjadi 2, yaitu data sekunder dan data primer. Kemudian yang ketiga, berdasarkan skalanya memiliki 4 skala, yaitu nominal, ordinal, interval, dan rasio. Berdasarkan dimensi waktu memiliki 3 dimensi, yaitu time series, cross section, dan polling. Kita akan membahas lebih lanjut untuk pengertian data satu persatu. Data berdasarkan jenisnya dibagi menjadi 2, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Pengertian data kualitatif adalah data dalam bentuk kualitas atau data yang tidak dapat diukur dengan skala numerik atau tidak berbentuk angka. Contohnya sembuh, rusak, gagal, berhasil, senang, cantik, pintar, dan lain sebagainya. Untuk pengertian data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data yang diukur dalam suatu skala numerik. Dibagi menjadi 2, yaitu data diskrit dan data kontinu. Pengertian data diskrit adalah data dalam bentuk bilangan bulat. Contohnya jumlah orang, jumlah barang, dan lain sebagainya. Untuk data kontinu adalah data dalam bentuk angka dan bisa berbentuk angka desimal atau pecahan. Contohnya berat badan, tinggi badan, nilai ujian, dan sebagainya. Data berdasarkan sumbernya dibagi menjadi 2, yaitu data primer dan data sekunder. Pengertian data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti, biasanya diperoleh dengan survei lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data original atau asli. Pengertian data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan di lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data seperti BPS, yaitu Badan Pusat Statistik. Data berdasarkan skalanya memiliki 4 skala, yaitu nominal, ordinal, interval, dan rasio. Nominal adalah data yang diperoleh dengan cara
Dikategorisasikan atau klarifikasi yakni pengelompokan berdasarkan ciri-ciri yang sama. Ordinal adalah skala yang mengandung pengertian tingkatan. Interval adalah skala yang memiliki keteraturan perbedaan antara dua variabel yang ada di sepanjang skala umum pada interval yang sama. Rasio adalah skala data dengan kualitas paling tinggi setelah nominal, ordinal, dan interval. Data berdasarkan dimensi waktu dibagi menjadi 3, yaitu data time series, data cross section, dan data polling. Data time series adalah data yang secara kronologis disusun menurut waktu dan pada variabel tertentu. Contohnya, data harian, data bulanan, data tahunan, dan sebagainya. Data cross section adalah data yang dikumpulkan pada satu titik waktu digunakan untuk mengamati respon dalam periode yang sama sehingga variasi terjadinya adalah antar pengamatan. Data polling adalah kombinasi antara time series dan cross section. Penyampaian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penyampaian materi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.